Darlin menatap Paman Yuga. Ibu Yos menghampiri dan berkata, "Apakah Tuan Besar ada urusan mencari Yos?" "Nyonya, Tuan Besar mengetahui kabar Nona Darlin hamil. Dia sangat senang. Memikirkan Tuan Yos sekeluarga tinggal di sini tidak begitu efisien. Jadi menyuruhku datang menjemput mereka ke rumah tua. Bagaimanapun tidak peduli tuan muda kecil ataupun Nona Darlin, sekarang seharusnya sangat memerlukan perawatan staf medis." Paman Yuga tetap tersenyum. Belakangan ini kesehatan Derek sudah banyak membaik. Operasi juga sudah sedang disiapkan. Tapi karena tiba-tiba datang ke kota Beijing, makanya harus membatalkan rencana. Tuan Besar tentu saja memikirkan hal ini. Dan sekarang Darlin sedang hamil. Tentu juga memerlukan bantuan staf medis. Kebetulan, di sisi Tuan Besar ada sekelompok staf medis yang sangat hebat. Ini Ibu Yos dengan tegang melihat Yos. Yos dengan satu tangan menarik Darlin, satu tangan menggendong Derek. "Ayo." Seketika mereka bertiga pun naik ke atas mobil. Ibu Yos yang melihat keadaan ini pun tersenyum pada Paman Yuga. "Aku kebetulan tidak ada urusan. Aku juga pergi melihat Tuan." Lalu ikut naik ke mobil. Paman Yuga tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Mobil kembali menuju rumah tua, rumah yang begitu besar dan kosong. Kali ini Tuan Besar tidak menganggap Darlin seperti udara. Saat bertemu dengan mereka, Tuan Besar melihat Darlin sejenak lalu berkata, "Kalau sudah hamil, maka lahirkanlah. Kamu dan Derek pindah tinggal ke bagian belakang saja." Yos berkata, "Terima kasih kakek. Kebetulan belakangan ini aku juga tidak begitu ada kerjaan. Bisa dengan tenang menemani Darlin. Mungkin sudah lama tidak tinggal di sini. Kakek, Taman Pinus Hijau masih ada kan? Bagaimana kalau kami sekeluarga tinggal di sana?" Kakek menatapnya sejenak, dengan marah berkata, "Asal berkata, dia hamil 10 bulan. Apakah kamu juga akan menemaninya 10 bulan dan tidak pergi bekerja?" "Kenapa tidak?" Yos tertawa. "Kakek, inti pekerjaanku semuanya ada di kota Leidong. Walaupun Darlin tidak hamil, di kota Beijing juga tidak ada yang perlu aku lakukan. Atau kakek bermaksud membiarkan kami sekeluarga kembali ke kota Leidong?" Kakek Yos pun sesak. Ibu Yos mengerutkan dahi, buru-buru meluluhkan suasana. "Derek, lapar tidak? Kasihan sekali sampai sekarang masih belum makan. Jangan sampai membiarkan cucuku kelaparan." Tuan Besar yang melihat keadaan ini pun melambaikan tangan, menyuruh orang menyiapkan makanan. Setelah makan, Tuan Besar pergi istirahat. Ibu Yos menemani mereka bertiga pergi ke Taman Pinus Hijau. Lalu berkata pada Yos, "Yos, kakek sepertinya masih belum menyerah untuk menyuruhmu kembali. Apa yang kamu pikirkan?" "Kakek memiliki impiannya sendiri, tapi aku memiliki pilihanku sendiri," ucap Yos. Dia di kota Leidong sangat baik. Dia sama sekali tidak merasa tempat dan dengan kekuasaan tinggi akan lebih terpandang. Ibu Yos mendesah, "Sudahlah, selama ini aku dan ayahmu juga tidak mengharapkan apapun. Hanya saja setelah kamu dan Darlin kembali, setiap tahun harus membawa anak-anak mengunjungi kami. Jangan seperti dulu, begitu keras kepala." Yos dengan merasa bersalah menyetujuinya. Walaupun kakek terlihat melemah, tapi dari sikap pelayan pada Darlin yang selalu memanggilnya Nona Darlin, bisa diketahui kalau kakek masih memiliki pemikiran untuk menyuruhnya pergi setelah melahirkan anak.
Jadi Yos juga bertahan menghabiskan waktunya dengan kakek. Setelah pindah ke Taman Pinus Hijau, setiap hari kalau bukan menggendong Derek dan menjadi ayah yang baik, maka dia akan membaca buku proses kehamilan dan menjelaskan berbagai hal tentang taman ini pada Darlene. Darlene merasa heran. Tindakannya ini sepertinya tindakan romantisnya kemarin dengan Jane. Itulah yang Darlene yang salah lihat saja. Tapi itu mana mungkin palsu. Yos semakin baik padanya. Dia semakin merasa sedih. Selalu merasa seperti setelah menggendutkannya, jika dijual akan menghasilkan lebih banyak uang. Tapi apakah sekarang dia bisa pergi begitu saja? Darlene pun mengelus perutnya, hatinya sangat kacau. Tidak peduli Derek ataupun anak yang ada di dalam kandungannya, dia tidak boleh kehilangan mereka. Jadi, apakah dia bisa membebaskan diri? Perasaan Darlene sangat kacau. Kiki datang. Aku pergi menemuinya dulu. Setelah makan, istirahatlah sebentar. Yos berkata dan keluar. Darlene melihat bayangannya. Belakangan ini Yos bertindak seperti seorang ayah dan suami yang baik. Tidak hanya baik pada Darlene, dia juga sering membaca buku kehamilan dan juga sangat sabar pada Derek. Cerita sebelum tidur, menonton televisi, berbincang dan lain-lain, sangat sempurna. Semua ini pun membuatnya mulai merasa curiga. Apakah orang ini adalah Yos yang dia kenal? Darlene membiarkan pikirannya asal terbang. Tiba-tiba ponselnya berdering. Menunduk dan melihat. Darlene pun termenung. Itu adalah Lucky. Nona Darlene, bagaimana keadaanmu beberapa hari ini? Lucky dengan nada yang sudah lama tidak didengar berkata, terdengar seperti mereka berdua sudah sangat kenal. Darlene mengerutkan dahi, menggigit bibir dan berkata, ada urusan apa Tuan Lucky? Kemarin Darlene sudah menolak idenya. Kali ini Darlene pun menganggap dia masih belum menyerah. Nona Darlene tetap begitu berjaga-jaga padaku. Benar-benar menyia-nyiakan niat baikku. Lucky membuat Darlene merasa tidak mengerti. Tuan Lucky, kalau tidak ada urusan lain, aku masih ada urusan, tidak melayanimu lagi. Lucky pun berkata, Nona Darlene, apakah kamu tidak merasa penasaran kenapa kamu tiba-tiba hamil? Darlene terkejut. Maksudmu, apakah ini hamil atau palsu begitu? Tentu saja beneran. Lucky menghela napas. Tapi awalnya adalah palsu. Dia tertawa. Aku sudah mengutus begitu banyak orang, bermaksud untuk membantumu, agar kamu melihat kemampuanku. Tapi sepertinya Nona Darlene lebih beruntung dari yang aku pikirkan. Bahkan hamil di saat yang begitu penting. Namun niat baik dan kemampuanku, Nona Darlene pasti akan merasakannya. Lucky dengan aneh berkata. Darlene mensipitkan mata dan berkata, maaf Tuan Lucky, aku tidak terlalu tertarik dengan seberapa besar kemampuanmu itu. Darlene, kalau aku tidak salah ingat, ini adalah kedua kalinya kamu menolakku. Kamu benar-benar mengira posisimu sekarang sangat aman, iya? Lucky mensipitkan mata, nadanya terdengar mengerikan. Aman atau tidak, aku tidak peduli. Tapi aku percaya posisi Tuan Besar sekarang bukanlah hal yang bisa kamu ganggu-gugat. Aku tidak percaya padamu dan juga tidak akan menjadi pengkhianat. Kamu tidak perlu memprovokasiku lagi. Sepertinya nada tegas Darlene membuat Lucky kehilangan kesabaran. Lucky akhirnya tertawa, namun membuat orang merinding.
Baik, aku rasa aku mengerti maksud Nona Darlin. Namun Nona Darlin jangan menyesal ya. Darlin menarik napas, dalam hati merasa takut. Setelah menutup telepon, tekanannya sangat besar. Dia tentu tidak merasa Lucky sedang berbohong. Kebalikan, dia sangat mungkin sudah menyiapkan banyak rencana. Tapi siapa yang tidak tahu betapa hebatnya staf medis di sisi Tuan Besar? Jadi apakah dia tidak takut terbongkar? Selain ada mata-mata.